Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini, Sabtu 05 Februari tahun 2022, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Hubungan Anemia dan Paritas dengan Kejadian Res Plasenta di RSUD Dr. R. Sujono Slong, Kabupaten Lombok Timur. Nama dosen pembimbing saya ialah Ibu Yulia Nurhayati, SSI, TMPH. Sebelum lanjut ke materi, saya izin perkenalan dulu. Saya Deda Komala, NIM 152201048, Program Studi S1 Kebidanan Reguler Transfer Fakultas Kesehatan. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Hubungan Anemia dan Paritas dengan Kejadian Res Plasenta di RSUD Dr. R. Sujono Slong, Kabupaten Lombok Timur. Adapun di sini, pokok bahasan yang akan saya bahas di dalam skripsi ini, yang pertama bab 1. Bab 1 ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 2, tinjauan teori, rangka konsep, dan hipotesis. Bab 3, desain penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, definisi operasional, variabel penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data. Bab 4, ada hasil penelitian, pembahasan. Bab 5, kesimpulan dan saran. Saya masuk di latar belakang. Adapun latar belakang di dalam penelitian ini, yang melatar belakangi penelitian ini ialah angka kematian ibu atau AKI dapat dicapai melalui hasil program kesehatan ibu yang dinilai melalui indikator utama kematian ibu. Indikator tersebut ini didefinisikan sebagai semua kematian selama periode kehamilan, persalinan, dan nifas. Pengelolaannya namun bukan karena kecelakaan atau insidental. Angka kematian ibu atau AKI terdapat 100.000 di setiap kelahiran hidup menurut Profil Kesehatan Indonesia tahun 2020. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020 mengatakan pada tahun 2019 kematian ibu terbanyak yaitu ibu nifas sebesar 58,77%, bersalin 23,71%, dan ibu hamil 17,52 atau 22%. Berdasarkan kelompok umur, kematian ibu banyak terjadi pada usia 20-30 tahun, yaitu sebanyak 5. Kematian ibu terjadi pada usia 20-30 tahun, yaitu sebanyak 58,77%. Usia lebih dari 35 tahun sebanyak 36,08%, dan usia kurang dari 20 tahun sebanyak 5,15%. Dari 97 kasus kematian pada tahun 2019, yaitu 39 kasus disebabkan oleh hipertensi dalam kehamilan, 22 oleh kasus perdarahan, 12 kasus disebabkan karena gangguan metabolik atau diabetes mellitus, dan lain-lain. 6 kasus disebabkan karena infeksi, 3 dan 8 kasus oleh penyebab lain-lain menurut Dikes Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2020. Penyebab kasus kematian ibu pada tahun 2020 terbanyak disebabkan oleh HDK atau hipertensi dalam kehamilan sebesar 27,90%, diikuti perdarahan
atau HPV dan infeksi kehamilan sebesar 23,25%. Pola penyebab kematian ibu pada tahun ini masih sama dengan tahun yang lalu, di mana perdarahan masih merupakan penyebab tertinggi kematian ibu, menurut Dinkes Lombok Timur 2020. Menurut data yang didapatkan dari bagian pencatatan rekam medis, RSUD Dr. R. Sujono Selong, terhitung dari tahun 2019 sampai 2021, angka kematian perdarahan postpartum yang disebabkan oleh res plasenta adalah 218 kasus. Pada tahun 2019 terdapat 89 kasus ibu bersalin yang mengalami kasus res plasenta. Kemudian pada tahun 2020 terdapat 76 kasus ibu bersalin dengan mengalami res plasenta. Pada tahun 2021, dari bulan Januari sampai bulan Juni, jumlah ibu bersalin 218 dan yang mengalami kasus res plasenta sebanyak 53 orang. Faktor yang sangat berpengaruh bisa menyebabkan terjadinya res plasenta antara lain umur ibu, paritas, dan anemia juga menjadi faktor resiko berperan besar terhadap kejadian res plasenta terhadap proses kehamilan dan persalinan seorang ibu. Adapun di sini rumusan masalah di dalam skripsi ini adalah apakah ada hubungan anemia ibu bersalin dan paritas dengan kejadian res plasenta di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sujono Selong Lombok Timur tahun 2021. Selanjutnya tujuan penelitian. Di sini tujuan umum dalam penelitian ini ialah dapat mengetahui hubungan anemia pada ibu bersalin dan paritas dengan kasus terjadinya res plasenta di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sujono Selong Kabupaten Lombok Timur tahun 2021. Selanjutnya tujuan khusus. Yang pertama, dapat menganalisis kejadian res plasenta di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sujono Selong Kabupaten Lombok Timur. Yang kedua, untuk menganalisis kejadian anemia pada ibu bersalin di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sujono Selong Kabupaten Lombok Timur. Yang ketiga, untuk menganalisis paritas ibu bersalin di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sujono Selong Kabupaten Lombok Timur. Yang keempat, untuk menganalisis hubungan anemia ibu bersalin dengan kejadian res plasenta di RSUD Dr. Sujono Selong Kabupaten Lombok Timur. Yang terakhir, untuk menganalisis paritas ibu bersalin dengan kejadian res plasenta di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sujono Kabupaten Lombok Timur. Adapun di sini manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat penelitian bagi peneliti. Yang kedua, bagi masyarakat. Yang ketiga, bagi instansi RSUD Dr. R. Sujono Selong. Yang keempat, bagi akademik. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Tinjauan teori. Yang pertama, res plasenta. Res plasenta adalah keadaan plasenta yang tidak lepas sempurna dan meninggalkan sisa. Sisa plasenta yang masih tertinggal disebut sisa plasenta atau plasenta res, di mana suatu bagian dari plasenta atau satu atau lebih lobus yang tertinggal. Keadaan tersebut dapat berupa fragmen plasenta atau selaput ketuban yang dapat menimbulkan perdarahan postpartum dini atau early postpartum hemorrhagik atau perdarahan postpartum lambat, late postpartum hemorrhagik, yang biasanya terjadi dalam 6-10 hari pasca persalinan. Adanya sisa plasenta membuat uterus tidak dapat berkontraksi secara efektif dan dapat menimbulkan perdarahan. Plasenta harus dikeluarkan karena dapat menimbulkan banyak perdarahan. Infeksi karena sebagai benda mati. Dapat terjadi plasenta inkreta, poliplasenta, dan terjadi degenerasi ganas, kariokarsinoma. Joseph 2011, Nurjannah 2013, Manuaba 2014, dan Nurhayati 2019. Selanjutnya, komplikasi res plasenta. Yang pertama, merupakan sumber infeksi dan perdarahan potensial.
Yang kedua, memudahkan terjadinya anemia yang berkelanjutan. Yang ketiga, terjadi plasenta polip. Yang keempat, degenerasi kariokarsinoma. Yang kelima, dapat menimbulkan gangguan pembengkakan darah menurut Manuaba 2008 dalam Nadia 2013. Selanjutnya, faktor-faktor yang berhubungan dengan res plasenta. Yang pertama, halo, assalamualaikum Ibu. Ibu cuma menunggu, ya belum dihubungi Bu karena link Zoom-nya belum keluar Ibu, belum dikasih. Oh, Ibu. Baik Ibu, baik. Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini tinggal dilanjutin lagi. Aku sampai mana tadi ya? Satu. Apa? Sini satu tadi. Masih pulang dari sini. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang berhubungan dengan res plasenta. Yang pertama, umur. Usia ibu hamil terlalu muda atau kurang dari 20 tahun dan terlalu tua, lebih dari 35 tahun mempunyai resiko yang lebih besar untuk melahirkan bayi kurang sehat. Hal ini dikarenakan pada usia kurang dari 20 tahun, dari segi biologis fungsi organ reproduksi seorang wanita belum berkembang. Mana dia belum berkembang? Ini. Secara sempurna untuk menerima keadaan janin dan dari segi psikis belum matang dalam menghadapi tuntutan beban moral, mental, dan emosional. Sedangkan wanita yang melahirkan pada usia lebih dari 35 tahun merupakan faktor predisposisi terjadinya perdarahan postpartum yang dapat mengakibatkan kematian maternal. Hal ini dikarenakan pada usia di atas 35 tahun, fungsi reproduksi seorang wanita mengalami penurunan dibandingkan fungsi reproduksi normal. Semakin tua umur ibu, maka akan terjadi kemunduran yang progresif dari endometrium, sehingga untuk mencukupi kebutuhan nutrisi janin diperlukan plasenta yang lebih luas, sehingga resiko terjadinya res plasenta sangat besar. Menurut Saifuddin 2012 dan Wigjosastro 2010. Selanjutnya, paritas. Ibu yang baru pertama kali hamil merupakan hal yang baru dalam hidupnya, sehingga secara psikologis mentalnya belum siap dan ini akan memperbesar terjadinya komplikasi. Selain itu, res plasenta sering terjadi pada paritas tinggi. Hal ini disebabkan karena fungsi alat-alat vital dan organ reproduksi mulai mengalami kemunduran yang diakibatkan semakin rendahnya hormon-hormon yang berfungsi dalam proses kematangan reproduksi. Uterus pada saat persalinan setelah melahirkan, plasenta sukar untuk berkontraksi dan berkontraksi kembali sehingga pembuluh darah maternal pada dinding uterus akan tetap terbuka. Kehamilan lebih dari 3 kali atau 4 kali menyebabkan rahim itu teregang dan semakin lemah sehingga rentan untuk terjadinya komplikasi dalam persalinan yang salah satunya adalah kejadian res plasenta menurut Wigjosastro 2010. Kemudian ada jarak kelahiran. Jarak antara kelahiran adalah waktu sejak kelahiran sebelumnya sampai terjadinya kelahiran berikutnya. Jarak antara kelahiran yang terlalu dekat dapat menyebabkan komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas.
Selama kehamilan berikutnya dibutuhkan waktu 2-4 tahun agar kondisi tubuh ibu kembali seperti kondisi sebelumnya. Bila jarak antara kelahiran dengan anak sebelumnya kurang dari 2 tahun, rahim dan kesehatan ibu belum pulih dengan baik. Kehamilan dalam keadaan ini perlu diwaspadai karena kemungkinan terjadinya perdarahan pasca persalinan. Selanjutnya, anemia. Anemia dapat mengurangi daya tahan tubuh ibu dan meninggikan frekuensi komplikasi kehamilan, persalinan, serta pasca persalinan. Anemia juga menyebabkan peningkatan resiko perdarahan pasca persalinan. Rasa cepat lelah pada penderita anemia disebabkan metabolisme energi oleh otot tidak berjalan secara sempurna karena kekurangan oksigen. Saat bersalin, ibu membutuhkan hemoglobin untuk memberikan energi agar otot-otot uterus dapat berkontraksi dengan baik. Ini kok nggak bisa berjalan? Oh, gimana ini? Udah post. Terus ini gimana? Kok lama ya? Udah. Selanjutnya di sini ada hasil penelitian orang lain yang berhubungan dengan res plasenta. Yang pertama, hubungan paritas dengan kejadian res plasenta. Paritas mempunyai pengaruh terhadap kejadian perdarahan postpartum karena pada setiap kehamilan dan persalinan terjadi perubahan serabut otot pada uterus yang dapat menurunkan kemampuan uterus untuk berkontraksi, sehingga sulit untuk melakukan penekanan pembuluh-pembuluh darah yang membuka setelah lepasnya plasenta. Resikonya akan meningkat setelah persalinan ketiga atau lebih yang mengakibatkan terjadinya perdarahan postpartum, menurut Saifuddin 2006. Berdasarkan penelitian Lubis tahun 2021 di Rumah Sakit Umum Dr. Pirgandi Medan menemukan bahwa resiko untuk mengalami perdarahan postpartum pada ibu yang mempunyai paritas kurang dari 1 dan lebih dari 4 adalah 3,57 kali lebih besar dibandingkan dengan yang mempunyai anak 1-3. Yang kedua, hubungan anemia dengan kejadian res plasenta. Resiko perdarahan postpartum meningkat pada wanita bersalin dengan anemia, di mana uterus kekurangan oksigen, glukosa, dan nutrisi esensial, cenderung bekerja tidak efisien pada semua persalinan. Hal inilah yang dapat menyebabkan perdarahan postpartum semakin meningkat. Menurut Suryani 2008, menemukan bahwa ibu yang memiliki HB kurang dari 9% beresiko 1,78 kali lebih besar mengalami perdarahan postpartum dibandingkan dengan ibu yang memiliki HB lebih dari 9%. Selanjutnya, kerangka konsep. Kerangka konsep dalam penelitian ini ialah faktor penyebab terjadinya res plasenta. Ada umur, paritas, anemia, jarak antara kelahiran. Sehingga bisa menyebabkan terjadinya res plasenta. Kemudian kerangka konsep. Kerangka konsep dalam penelitian ini yaitu anemia dan paritas yang bisa menyebabkan res plasenta. Kemudian hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini yang pertama, ada hubungan antara anemia dengan kejadian res plasenta dan tidak ada hubungan anemia dengan kejadian res plasenta. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan yaitu yang pertama desain penelitian, menggunakan penelitian
kuantitatif dengan desain penelitian analitik rancangan case control study, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan anemia dan paritas dengan kejadian res placenta. Penelitian dimulai dari faktor efek atau res placenta, kemudian akan ditelusuri faktor resikonya, yaitu anemia dan paritas. Kemudian, lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di RSUD Dr. R. Sujono Selong, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2021 sampai 2022. Waktu penelitianku dong. Nggak ada di situ. Coba buka yang ini. Enggak, aku cuma masukin itunya aja, apa namanya, biar dia nggak terlalu panjang dan banyak. Karena aku cuma. Apa yang ada di PPT tidak aja jelasin. Terus kan juga nggak bakal lihat semuanya ya, Dok. Cuma lihat sekilas saja. Iya sih, cuma maksudku. Ini kan anunya apa namanya tuh? Aku terharu banget kan kita sampai main-main itu. Baik-baik. Semoga tidak dapat pilih. Mati kau jahat kamu pilih aja. Kita sama ini pada tanggal. Nih, ini pegangin saya. Ini nanti. 20 itu. Nah, ini. Tadi saya udah lokasi penelitiannya, tinggal waktu penelitian. Terus gosrek udah dia sampai kontrol ya, sampai di kontrol. Oh, mana ini udah ada stop. Ali, terus kalau saya udah selesai ini Ali yang ini. Kemudian waktu penelitian. Waktu penelitian ini saya lakukan pada tanggal 24 Desember sampai dengan tanggal 34 Desember tahun 2021. Selanjutnya subjek penelitian. Di sini ada populasi. Populasi dalam penelitian ini ialah saya menggunakan seluruh ibu bersalin yang ada di ruang bersalin RSUD Dr. R. Sujono Selong, Kabupaten Lombok Timur, yang berjumlah 777 orang. Kemudian sampel. Sampel di dalam penelitian ini saya hitung menggunakan rumus Slovin, di mana sampel ini terdapat kasus dan kontrol. Kasus saya ambil 30 kasus dengan res placenta dan kontrolnya 59. Selanjutnya, definisi operasional. Ada variabel dependen, yaitu res placenta. Plasenta yang keluar secara abnormal sehingga meninggalkan sisa di dalam rahim yang dapat berupa fragmen plasenta atau selaput ketuban, sehingga keadaan tersebut dapat menimbulkan perdarahan. Kemudian cara ukurnya diukur menggunakan data sekunder rekam medis. Hasil ukur kejadian res placenta. Res placenta, B tidak res placenta. Skala nominal. Kemudian independen, ada anemia dan paritas. Anemia, kondisi ibu yang memiliki kadar Hb di bawah 11 gram persen pada trimester 3, kadar Hb kurang dari 10,5 gram persen. Berkurangnya sel darah merah dalam tubuh menyebabkan aliran oksigen berkurang ke organ tubuh. Yang kedua, paritas, jumlah persalinan yang pernah dialami ibu selama kehamilan atau persalinan saat ini atau yang terakhir. Cara ukur diukur menggunakan data sekunder rekam medis.
Kemudian hasil ukur. Pertama anemia. A anemia, B tidak anemia. Yang kedua paritas. A beresiko lebih dari 4, B tidak beresiko 1 sampai 3. Skala ukur nominal. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel di dalam penelitian ini yaitu yang pertama variabel dependen atau variabel terikat, yaitu res placenta. Yang kedua, variabel independen atau variabel bebas, yaitu anemia paritas. Kemudian pengumpulan data. Di dalam skripsi ini saya menggunakan pengumpulan data. Yang pertama, jenis atau sumber data. Yang kedua, instrumen penelitian. Dan yang ketiga, tahapan pengambilan data. Jenis penelitian. Jenis atau sumber data. Jenis atau sumber penelitian data coba. Mama kayak gini deh juga. Ini di file yang tadi mana? Sudah balikin ya? Iya. Ini aja. Gak usah dibalikin di anu aja. Bertiga sedikit. Enggak semua ini. Selanjutnya, ada pengumpulan data. Yang pertama, jenis atau sumber data. Di dalam skripsi ini, jenis atau sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diambil melalui pencatatan rekam medis pasien. Yang kedua, instrumen penelitian menggunakan master tabel. Tahapan pengambilan data. Selanjutnya, pengolahan data. Yang pertama, editing, pemeriksaan dan pengecekan kembali kelengkapan data. Yang kedua, coding, pengkodean data yang akan diolah. Yang ketiga, tabulasi, kesimpulan data dalam bentuk tabel distribusi. Kemudian, analisis data. Yang pertama, analisis univariat, penyajian data dalam bentuk presentasi dan diuraikan ke dalam bentuk tabel. Yang kedua, analisis bivariat, uji statistik yang digunakan untuk mendeskripsikan hubungan antara independen variabel dan dependen variabel dengan menggunakan uji chi-square. Kemudian, hasil dan pembahasan. Hasil penelitian. Pelaksanaan penelitian yang berjudul Hubungan Anemia dan Paritas dengan Kejadian Res Placenta di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sujono Selong tahun 2021 telah dilaksanakan pada tanggal 09 Desember sampai tanggal 11 Desember tahun 2021. Kemudian yang pertama ada analisis univariat. Untuk memperoleh gambaran setiap variabel terikat maupun variabel bebas yang ditampilkan dalam bentuk distribusi frekuensi seperti karakteristik responden, kejadian anemia, paritas, dan kejadian res placenta. Selanjutnya, ada karakteristik responden. Dalam penelitian ini, pengambilan data dilakukan secara tidak langsung atau melalui data sekunder yang diambil dari rekam medik pasien yang dijadikan sampel penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah ibu bersalin yang berjumlah 89 ibu bersalin dengan sampel kasus 30 orang terjadi res placenta dan 59 kontrol yang tidak terjadi res placenta. Adapun karakteristik dari responden tersebut, yang pertama ada usia.
Total responden dalam penelitian ini sebanyak 89 ibu bersalin. Terdapat 16 responden atau sebesar 8,0% yang beresiko dan 73 responden atau sebesar 82,0% yang tidak beresiko. Kemudian pendidikan. Latar belakang pendidikan responden rata-rata masih belum memadai dan masih rendah. Rata-rata pendidikan masih di bawah SMA, yaitu sebanyak 25 responden atau 28,1%. Berpendidikan SD 17 responden atau 19,1%. Berpendidikan SMP 30 responden atau sebanyak 33,7%. Berpendidikan SMA 6 responden atau sebanyak 6,7%. Berpendidikan D3 9 responden atau sebanyak 10,1%, yang berpendidikan S1 atau sarjana, dan terdapat 2 responden atau sebanyak 2,2% yang tidak sekolah. Kemudian yang ketiga, pekerjaan. Pekerjaan responden kebanyakan sebagai ibu rumah tangga. Hal ini berkaitan dengan tingkat pendidikan responden yang masih rendah dan hanya lulusan SD, SMP. Dan dari 89 responden terdapat sebanyak 64 responden atau 71,9% orang ibu rumah tangga, sedangkan sisanya sebanyak 6 responden atau 6,7% orang bekerja sebagai petani. 4 responden atau 4,5% responden bekerja di swasta. 6 responden atau 6,7% bekerja sebagai pedagang. 7 responden atau 7,9% responden berprofesi sebagai PNS, dan terdapat 2 responden atau 2,2% masih bekerja sebagai honorer. Selanjutnya, berat badan bayi yang dilahirkan. Data yang diperoleh di ruang bersalin Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sujono Selong didapatkan bahwa rata-rata berat badan bayi yang dilahirkan yaitu normal. Dari 89 responden terdapat sebanyak 88 orang atau 98,9% memiliki berat badan bayi normal, dan terdapat 1 responden atau 1,1% responden yang memiliki berat badan bayi rendah. Kemudian ada kejadian anemia di Rumah Sakit Umum Dr. R. Sujono Selong tahun 2021. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di RSUD Dr. Sujono Selong, didapatkan hasil sebanyak 39 responden atau 43,8% yang mengalami anemia, dan 50 responden atau 56,2% responden yang tidak mengalami anemia. Yang keenam, paritas ibu bersalin di RSUD Dr. R. Sujono Selong tahun 2021. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan sebanyak 21 responden atau 23,6% responden yang beresiko, dan 68 responden atau 76,4% responden tidak beresiko. Yang ketujuh, res plasenta. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa kejadian res plasenta di ruang bersalin RSUD Dr. R. Sujono Selong tahun 2021 sebanyak 30 responden atau 33,7% responden mengalami res plasenta, dan 59 responden atau 66,3% responden tidak mengalami res plasenta. Kemudian analisis bivariat. Untuk menganalisis hubungan 2 variabel yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen menggunakan uji kali kuadrat atau chi-square, kemudian dilakukan uji Oort ratio atau OR untuk mengetahui besarnya resiko terhadap kasus yang diteliti. Pada penelitian ini, analisis bivariabel yaitu hubungan anemia dengan kejadian res plasenta dan hubungan paritas dengan kejadian res plasenta di RSUD Dr. R. Sujono Selong tahun 2021. Yang pertama yang akan dibahas yaitu hubungan anemia dengan kejadian res plasenta di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sujono Selong tahun 2021.
Kejadian anemia dengan res plasenta sebesar 27 atau 90,0% responden, tidak anemia dengan res plasenta sebesar 3 atau 10,0% responden. Kejadian anemia dengan kejadian tidak res plasenta sebesar 12 atau 20,3% responden. Tidak anemia dengan tidak res plasenta sebesar 47 atau 79,7% responden. Berdasarkan hasil data tabulasi silang 2x2 dengan menggunakan uji chi-square, maka diperoleh nilai P sebesar 0,00 dan nilai P kurang dari 0,05 sehingga bisa disimpulkan bahwa ada hubungan antara anemia dengan kejadian res plasenta dengan nilai OR sebesar 35,250 yang menandakan ibu dengan anemia beresiko 35,250 kali untuk mengalami res plasenta jika dibandingkan dengan yang tidak mengalami anemia. Selanjutnya, gambaran paritas dengan kejadian res plasenta di RSUD Dr. R. Sujono Selong tahun 2021. Paritas beresiko dengan kejadian res plasenta sebanyak 7 responden atau 23,3%. Paritas tidak beresiko dengan terjadinya res plasenta sebanyak 23 responden atau 76,7%. Paritas beresiko dengan tidak terjadi res plasenta sebanyak 14 responden atau 23,7%. Paritas tidak beresiko dengan tidak res plasenta sebanyak 45 responden atau 76,3%. Berdasarkan hasil data tabulasi silang 2x2 dengan menggunakan chi-square, maka diperoleh nilai P sebesar 0,967 dan nilai P lebih dari 0,05, sehingga bisa disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara paritas dengan kejadian res plasenta pada ibu bersalin di RSUD Dr. R. Sujono Selong tahun 2021. Selanjutnya pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sujono Selong pada bulan Desember tahun 2021, didapatkan hasil penelitian kejadian anemia berjumlah 90,0% dan tidak anemia berjumlah 10,0%. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang mengungkapkan bahwa faktor penyebab yang dominan dari res plasenta salah satunya adalah anemia. Paritas yang beresiko pada ibu bersalin berjumlah 23,3% responden dan paritas tidak beresiko berjumlah 76,7% orang. Hasil penelitian yang telah dilaksanakan sesuai dengan penelitian Lubis tahun 2011 di Rumah Sakit Umum Dr. Pirgandi Medan yang menyatakan bahwa paritas tidak signifikan mempengaruhi perdarahan postpartum primer. Gambaran anemia dengan kejadian res plasenta di RSUD Dr. R. Sujono Selong tahun 2021. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat hubungan anemia dengan res plasenta didapatkan nilai P 0,000 yang artinya P kurang dari 0,05. OR atau CI 95%, 35,250 atau 9,131 dikurangi 136,081 yang menunjukkan bahwa orang dengan anemia beresiko 35 kali untuk terjadinya res plasenta, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara anemia dengan kejadian res plasenta. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Suryani 2008 yang menemukan bahwa ibu yang memiliki HB kurang dari 9 gram persen beresiko 1,78 kali lebih beresiko mengalami perdarahan postpartum dibandingkan ibu yang memiliki HB lebih dari 9 gram persen.
Kemudian yang kedua, gambaran hubungan paritas dengan kejadian res plasenta di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sujono Selong tahun 2021. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa tidak ada hubungan antara paritas dengan kejadian res plasenta, didapatkan nilai P sebesar 0,967 atau P lebih dari 0,05 dengan OR 95%, yaitu 0,978 atau 0,347 kurang 2,760. Dan dari hasil tersebut menunjukkan paritas tidak signifikan mempengaruhi perdarahan postpartum sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lubis tahun 2011 di Rumah Sakit Umum Dr. Pirgandi Medan yang juga sejalan yang menyatakan bahwa paritas tidak signifikan mempengaruhi perdarahan postpartum primer, dan penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Siti 2015 yang berjudul Hubungan Anemia dan Paritas dengan Kejadian Perdarahan Postpartum di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Suwondo Kendal yang mengemukakan bahwa tidak ada hubungan paritas dengan kejadian perdarahan postpartum pada ibu nifas di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haji Suwondo Kendal. Selanjutnya di sini ada penutup. Kesimpulan. Dari penelitian yang sudah saya jelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa dari 775 responden terdapat 30 atau 33,7% yang mengalami res plasenta di RSUD Dr. R. Sujono Selong pada tahun 2021. Yang kedua, dari 89 responden terdapat 39 atau 43,8% yang beresiko mengalami anemia di RSUD Dr. R. Sujono Selong pada tahun 2021. Dari 89 responden terdapat 21 atau 23,6% yang mengalami paritas beresiko di RSUD Dr. R. Sujono Selong pada tahun 2021. Selanjutnya, ada hubungan anemia dengan kejadian res plasenta di Rumah Sakit Umum Dr. R. Sujono Selong pada tahun 2021. Ibu bersalin yang anemia beresiko 35,250 kali mengalami res plasenta daripada yang tidak mengalami anemia. Yang terakhir, tidak ada hubungan paritas dengan kejadian res plasenta di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Sujono Selong tahun 2021. Ibu bersalin yang beresiko mengalami res plasenta dengan paritas 9,78 kali dibandingkan dengan yang tidak mengalami paritas. Adapun saran dari penelitian ini ialah yang pertama, bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk menambah wawasan bagi masyarakat supaya lebih mengenal bahaya dan masalah-masalah apa yang dapat terjadi pada ibu bersalin dengan res plasenta, yang bertujuan agar masyarakat lebih waspada dalam merawat ibu bersalin dengan res plasenta. Yang kedua, bagi tenaga medis, penelitian studi kasus ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan asuhan kebidanan yang bersifat komprehensif, khususnya pada kasus ibu bersalin dengan res plasenta. Yang ketiga, bagi instansi RSUD Dr. R. Sujono Selong, penelitian studi kasus ini diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan asuhan kebidanan komprehensif dan dapat dijadikan sebagai wadah yang berkualitas tanpa membeda-bedakan pasien dalam memberikan asuhan, khususnya pada kasus ibu bersalin dengan res plasenta. Kemudian bagi calon ibu hendaknya gizi prenatal yang baik sehingga dapat terhindar dari anemia. Kemudian bagi penulis, penelitian ini diharapkan penulis bisa menggali informasi mengenai kasus yang diteliti sehingga dapat diterapkan di lapangan supaya dapat meningkatkan dan menambah wawasan tentang bagaimana asuhan kebidanan pada ibu bersalin dengan res plasenta. Kemudian ini hasil analisis data yang sudah diolah ke dalam SPSS. Ada usia ibu, pendidikan, pekerjaan, BB bayi yang dilahirkan, anemia, paritas, res plasenta. Kemudian hubungan anemia dengan res plasenta dan hubungan paritas dengan res plasenta.
Sekian dari presentasi saya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ubu, udah selesai terus gimana? Udah saya post dia. Maksud terus selesai?